Apa saja upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi? Dengan saya, Sonia Aprila. Dan saya, Ilmi Farhanifah. Dan juga saya, Resi Sylvianus. Thrift shop adalah istilah tren yang booming belakangan ini, yang mana melalui thrift shop seseorang bisa mendapatkan barang bekas dengan kualitas yang baik. Dan thrift shop ini sendiri sudah mulai dijadikan sebagai budaya populer yang banyak disenangi oleh banyak orang, terutama yang hobi berbelanja pakaian. Karena dari segi harga cenderung lebih bersahabat daripada harus membeli baju baru di mall atau departemen store dengan harga yang selangit. Padahal bahan dan modelnya cenderung sama. Tapi sadar nggak sih kalau budaya thrift shop atau thrifting ini membawa kabar baik bagi bumi? Thrift shop sangat membantu mengurangi sampah tekstil yang terbuang karena tidak terpakainya pakaian. Begitu banyak hal positif yang bisa didapatkan dari thrifting. Seseorang dapat menemukan semua jenis merek dan gaya yang tidak tersedia di mall komersial, dan hal ini bisa menjadi kesenangan nyata bagi penggunanya. Dan di sisi lain, bumi akan sangat berterima kasih untuk itu. Sekarang thrift shop sangat dipermudah loh. Thrift shop bisa diakses dengan internet, lalu bisa belanja tanpa harus keluar rumah. Sangat mudah kan untuk menjaga bumi kita. Oh iya, tahukah kamu bahwa limbah fashion merupakan limbah industri terbesar kedua di dunia? Menurut data dari United Nations Environment Program atau yang disingkat dengan UNEP, setiap tahun industri fashion menggunakan 93 miliar meter kubik air dan sekitar 20% air limbah industri fashion di seluruh dunia berasal dari pencelupan dan pengolahan kain. Setiap tahun, produksi tekstil menghasilkan 1,2 miliar ton emisi gas rumah kaca. Jumlah ini tentu lebih banyak dari seluruh penerbangan dan pelayaran internasional. Dari data UNEP juga menunjukkan bahwa industri fashion bertanggung jawab atas 10% emisi karbon global tahunan, dan diprediksi emisi tersebut akan melonjak lebih dari 50% pada tahun 2030. Riset terbaru dari YouGov Omnibus tahun 2017 juga mengungkapkan bahwa 2/3 orang dewasa atau 66% di Indonesia membuang pakaian dalam 1 tahun terakhir, dan seperempatnya yaitu 25% telah membuang lebih dari 10 item pakaian dalam 1 tahun terakhir. Artinya sudah terlalu banyak limbah produk fashion yang ada di dunia sehingga dapat mencemari lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak aktivis lingkungan mengajak masyarakat untuk berbelanja pakaian melalui thrift shop. Munculnya thrift shop diyakini sebagai solusi untuk mengatasi limbah pakaian serta mempromosikan sustainable living yang membawa dampak positif bagi lingkungan. Oh iya, kalian tahu nggak apa itu sustainable living? Menurut World Wide Fund dari Nature atau WWF, sustainable living adalah sebuah gaya hidup yang menyeimbangkan upaya lokal dan global untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan tetap melestarikan lingkungan alam dari degradasi dan kerusakan. Lalu, mengapa thrift shopping baik bagi bumi? Kami di sini akan memaparkan lebih jelas kepada teman-teman semua. Dilansir dari Sweet Wellness, thrift shopping merupakan teman baik bagi bumi karena manfaat lingkungannya. Pakaian yang sudah tak terpakai dapat dengan mudah menumpuk di tempat sampah atau di tempat pembuangan lainnya. Singkatnya, pakaian ini jadi berakhir di tempat yang tidak seharusnya. Jadi, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, pilihan terbaik adalah menyumbangkan pakaian-pakaian bekas yang layak pakai ke lembaga penampungan barang bekas, atau bahkan kita bisa ikut serta dalam menjual pakaian-pakaian bekas itu kepada orang lain. Dengan begitu, maka akan mencegah pakaian itu akan terbuang dengan sia-sia. Selain itu, terdapat manfaat lainnya yang juga berdampak positif bagi lingkungan, yakni mengurangi sampah. Industri fast fashion dianggap turut andil dalam memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Apa sih itu industri fast fashion?
Fast fashion adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan desain pakaian yang bergerak cepat dari catwalk ke toko-toko untuk memenuhi tren terbaru. Koleksinya sering didasarkan pada desain-desain pakaian yang ditampilkan dalam pergerakan dalam pagelaran Fashion Week. Fast fashion ini mendorong orang lebih konsumtif demi mengejar tren fashion terbaru agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Akhirnya, pakaian-pakaian lama banyak yang terbuang. Padahal, bisa saja pakaian-pakaian tersebut masih layak dipakai. Sementara penelitian menunjukkan sekitar 60% pakaian di seluruh dunia masih menggunakan bahan sintetis yang sulit terurai dalam proses produksinya. Tren fashion mungkin datang dan pergi, seringkali terlalu cepat pergi. Maka, memilih untuk berbelanja barang bekas akan mengurangi limbah secara signifikan. Karena lebih sedikit pakaian yang perlu diproduksi, lebih sedikit pakaian berarti lebih sedikit tekstil dan kain yang akan berakhir di tumpukan tempat pembuangan sampah. Teman-teman setuju nggak dengan pendapat tersebut? Atau ada pendapat lain? Terus di komentar ya. Selanjutnya, manfaat lain dari tren thrift shop ini sendiri adalah melindungi laut dan mengurangi penggunaan air. Sampah dan limbah tekstil tidak akan terurai dalam air. Tekstil dan kain akan tetap utuh merusak bahkan melukai satwa liar alami yang ada di dalam laut. Selain itu, dalam aspek produksi, pembuatan pakaian baru membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Bayangkan, untuk membuat satu celana jeans saja sudah menghabiskan sekitar 1.800 liter air, belum dengan jenis pakaian lainnya, seperti rok, kaos, dan pakaian lainnya. Bahkan secara global, industri tekstil termasuk penanaman kapas menghabiskan sekitar 93 miliar meter kubik air setiap tahunnya. Ini rupanya menimbulkan masalah di beberapa wilayah kesulitan air bersih. Oleh karena itu, thrifting dapat membantu mengurangi penggunaan sumber daya, termasuk air dan energi lainnya, sehingga lebih hemat dan kualitas laut serta penggunaan air kita dapat dilestarikan. Selanjutnya yaitu mengurangi polusi udara. Industri fashion bukan satu-satunya penyumbang gas emisi, tetapi mereka menyumbang setidaknya 10% dari emisi karbon dunia. Pabrik-pabrik tekstil di seluruh dunia memproduksi pakaian dengan kecepatan tinggi yang dapat meningkatkan polusi udara dan emisi gas karbon yang terbuang akan sangat besar, sehingga memilih untuk berbelanja dengan metode thrifting adalah salah satu upaya dalam mengurangi penyalahgunaan lingkungan karena membantu mengurangi produksi pakaian. Yang terakhir, mengurangi polusi tanah dan air. Sekitar 90% kapas yang ditanam untuk industri tekstil adalah hasil rekayasa genetika yang sangat bergantung pada penggunaan pestisida. Bahan kimia yang terkandung dalam pestisida ini dapat meracuni air tanah dan menyebabkan polusi pada sungai, danau, dan laut. Apabila perairan tercemar dan polutan tersebut sampai masuk dalam tubuh ikan, lalu ikan tersebut dikonsumsi manusia, maka bisa berakibat buruk pada kesehatan seperti meningkatkan risiko diabetes, kanker, kemanduan, dan sebagainya. Penggunaan pestisida dan pupuk non-organik juga dapat meningkatkan keasaman tanah yang menyebabkan penurunan ketersediaan unsur hara seperti nitrogen, kalium, fosfor, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Selain itu, tanah yang terlalu asam akan menyebabkan denitrifikasi atau proses reduksi nitrat menjadi gas nitrogen, sehingga terjadi pelepasan gas dinitrogen oksida ke udara. Gas ini adalah salah satu dari gas-gas penyebab terjadinya efek rumah kaca selain karbon dioksida, metana, klorofluorokarbon atau CFC, dan sebagainya. Dan ternyata, produksi kain sintetis juga melepaskan gas dinitrogen oksida yang 310 kali lipat lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Wah, banyak juga ya kontribusi dari thrift shop dalam menjaga bumi ini. Selain thrift shop, ada juga namanya sustainable clothing, yang mana mengacu pada kain atau baju yang terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan, seperti tanaman serat yang ditanam secara berkelanjutan. Bahan-bahan ramah lingkungan tersebut antara lain
linen, kapas organik, wol organik, hem atau rami, dan sutra. Namun, pakaian yang terbuat dari bahan-bahan tersebut cenderung lebih mahal, sehingga kita bisa membeli secukupnya saja. Jika hal ini dirasa masih sulit dilakukan, maka langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan yaitu membeli pakaian bekas melalui thrifting dan menyumbang pakaian-pakaian bekas yang masih layak kepada yang membutuhkan atau menjadikannya cuan. Lalu, bagaimana pengetahuan masyarakat tentang thrift shop? Agar tidak penasaran, yuk kita cari tahu. Kakak tahu thrift shop nggak? Enggak. Oh. Thrift shop itu kayak baju. Iya, jual baju bekas gitu, tapi yang masih nggak pakai. Lalu ada kayak istilah thrift shop itu salah satu menjaga bumi. Upaya menjaga bumi. Kakak setuju nggak dengan pendapat kayak itu? Setuju aja sih. Kan bajunya kan masih lihat pakai. Jadi kayak ngurangi sampah ya kakak. Kalau ada thrift shop di sekitar sini, kakak berminat nggak belinya? Minat. Kalau misalkan bajunya masih Aziza. Kakak? Kakak tahu thrift shop? Tahu. Pernah belanja di thrift shop? Pernah. Kalau ada istilah bahwa thrift shop itu salah satu upaya menjaga bumi, kakak setuju apa enggak? Setuju. Kenapa? Karena kan thrift shop itu kan dari barang-barang bekas. Jadi mau sampah di bumi. Jadi kakak setuju kan kalau di sini kakak pernah belanja thrift shopnya? Pernah. Kalau biasanya belanjanya di online sih. Oke kak, makasih kak. Thrift shop bukanlah hal asing lagi loh bagi masyarakat. Thrift shop memiliki daya tarik sendiri, mulai dari harga yang terjangkau, kemudahan akses untuk berbelanjanya, dan yang pastinya kualitas yang layak pakai dan terjamin. Apalagi manfaat baiknya bagi bumi. Jadi, thrift shop sangat membantu dalam menjaga bumi ini. Yuk kita lebih sadar lagi dalam menjaga bumi kita agar bumi ini lebih bertahan lama dan kita bisa menikmatinya hingga anak dan cucu kita. Oke, see you guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share agar konten ini lebih bermanfaat ke orang lain. Sampai jumpa.